Apakah sekolah adalah penyebab mundurnya kemampuan berpikir seorang anak? Kita akan bahas hal ini dalam sebuah resensi buku yang berjudul Bagaimana Siswa Belajar. Buku ini merupakan buku terjemahan yang pertama kali terbit di Amerika Serikat dengan judul How Children Learn. Buku ini ditulis oleh John Holt, seorang tokoh terdepan dalam mereformasi pendidikan, khususnya di Amerika Serikat. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam 14 bahasa. Kalau kita mengamati anak-anak, kita pasti sepakat bahwa anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang begitu menggebu-gebu. Mereka ingin tahu A, B, C, dan semua hal mereka pertanyakan. Namun, dalam beberapa kasus, kemampuan alamiah itu hilang ketika ia menginjakkan kaki di sekolah. Lantas, apakah sekolah adalah penyebab mundurnya kemampuan berpikir seorang anak? Pertanyaan kritis ini kita akan bahas dalam buku ini. Tentu jawabannya akan bersifat kondisional. Artinya, sekolah dapat menjadi penyebab kemunduran berpikir seorang anak hanya jika sekolah melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan tumpulnya daya berpikir seorang anak. Nah, menurut John Holt, menariknya, beberapa penyebab kemunduran berpikir seorang anak, yaitu yang pertama, seringkali sekolah tidak percaya pada kemampuan berpikir seorang anak. Anak-anak memiliki cara berpikir yang khusus, yang secara alamiah dimiliki sejak mereka lahir. Sekolah seringkali melakukan apa yang disebut depersonalisasi, di mana sifat unik dari anak, karakter pribadi yang unik dari seorang anak tidak diberi ruang untuk berkembang. Akhirnya, anak-anak dipaksa untuk belajar sesuai dengan apa yang diajarkan sekolah, bukan berdasarkan kemampuan seorang anak. Yang kedua, mengapa kemampuan berpikir seorang anak dapat mundur diakibatkan oleh sekolah adalah karena sekolah mengajarkan sesuatu secara terpisah. Seringkali kita melihat di sekolah konvensional, sekolah mengajarkan pelajaran secara terpisah atau dissociated, di mana pelajaran itu terkesan menunjuk pada sesuatu yang tidak saling berhubungan. Padahal antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain itu saling berkaitan. Akhirnya, anak-anak terkesan dipandang sama dengan mekanisme komputer, di mana anak-anak diprogram untuk belajar sesuai dengan keinginan sekolah, bukan berdasarkan apa yang diinginkan anak-anak dalam belajar. Lantas, bagaimana seharusnya anak-anak belajar? Bagi John Holt, untuk mengetahui bagaimana anak-anak belajar, kita perlu mempelajari cara berpikir seorang anak. Mempelajari cara berpikir anak-anak mirip dengan mempelajari lautan, di mana untuk memahaminya kita perlu menyelami, kita perlu berenang, dan melihat-lihat di kedalaman pikiran. Dalam menyelami pikiran anak-anak, John Holt mengamati secara serius bagaimana tingkah laku anak-anak saat dia berbicara, bermain, membaca, olahraga, mempelajari seni, matematika, serta bagaimana anak-anak menggunakan daya imajinasinya. Melalui pengamatan yang dilakukan oleh John, kita mendapati dua insight terkait dunia anak-anak. Yang pertama, bahwa anak-anak adalah manusia pembelajar. Seorang anak pada dasarnya suka bermain, suka mengeksplorasi segala sesuatu yang mereka lihat. Mereka tidak takut salah dan selalu ingin mencoba hal-hal baru. Anak-anak sangat mencintai belajar dan mereka melakukan itu dengan sangat baik. Kita hanya perlu percaya dengan kemampuan mereka. Kemudian yang kedua, insight yang kita dapat adalah percaya dengan anak-anak. Trust children. Kita perlu memberikan kepercayaan kepada anak-anak untuk belajar. John Holt meyakini bahwa manusia secara alamiah, apa yang diistilahkan adalah binatang yang belajar. Kita tidak perlu memotivasi anak-anak untuk belajar, kita hanya perlu menjadi fasilitator yang menunjang proses belajar mereka, mendengarkan dengan penuh rasa hormat saat mereka berbicara.
Dari pembahasan buku ini, John Hall telah memberikan terobosan dalam dunia pendidikan yang terkesan kaku dan membosankan. Pendidikan bukanlah hal yang terpisah dari manusia, melainkan dia bagian dari internal dari manusia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau pernah mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Guru hanya menjadi fasilitator untuk menumbuhkan kodrat itu. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan? Apakah sekolah adalah penyebab mundurnya kemampuan berpikir seorang anak atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.